Kalau Indonesia menghadapi Vietnam, saya kira dari segi kekuatan untuk pemain-pemain timnas Indonesia U23 ni, mereka sudah dapat satu kombinasi keserasian sesama pemain. Tepat malam ini, nekat coret Indonesia dari anggota AFF dan Malaysia terkejut. Timnas U17 tampil gila di Piala Kemerdekaan padi malam. Kehebohan terjadi di dunia sepak bola Asia Tenggara setelah Timnas Indonesia U17 menunjukkan performa luar biasa di ajang Piala Kemerdekaan yang digelar tadi malam. Pertandingan ini menjadi sorotan bukan hanya karena aksi para pemain muda Garuda yang memukau, tetapi juga karena hubungannya dengan kontroversi sebelumnya antara AFF dan Indonesia. Sebelumnya, AFF (ASEAN Football Federation) sempat membuat keputusan yang memicu protes publik, di antaranya terkait pencoretan Indonesia dari anggota tertentu yang menimbulkan ketegangan. Didukung Malaysia, Malaysia pun sempat terlihat percaya diri. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di sisi lain, Timnas U17 Indonesia kecolongan di menit akhir. Nova Arianto ingatkan pemain untuk tetap fokus. Timnas U17 Indonesia memulai kiprah di Piala Kemerdekaan 2025 dengan hasil imbang melawan Tajikistan. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa 12/8/2025 berjalan sengit dan penuh drama hingga detik terakhir. Anak asuh Nova Arianto sejatinya tampil cukup meyakinkan sejak awal pertandingan. Mereka berhasil memimpin lewat gol Muhammad Mierza Firjatullah di menit ke-35. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 1 menit sebelum Zarif Zoda dari Tajikistan menyamakan kedudukan. Timnas kembali unggul di babak kedua, tepatnya pada menit ke-15 lewat gol Fadli Alberto. Namun, petaka datang di ujung laga. Saat kemenangan sudah di depan mata, Tajikistan memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia dan mencetak gol penyeimbang di menit ke-90 melalui Nazrullah. Skor akhir pun 2-2. Usai pertandingan, pelatih Nova Arianto tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia menegaskan bahwa fokus penuh selama 90 menit plus tambahan waktu adalah hal mutlak di sepak bola, terutama saat melawan tim yang kualitasnya berada di atas. Gol di menit akhir itu terjadi karena konsentrasi pemain sedikit menurun. Gol pertama juga akibat kesalahan di daerah pertahanan. Sekecil apapun kesalahan, pasti bisa dimanfaatkan lawan, ujar Nova. Pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan bahwa hal ini akan menjadi bahan evaluasi penting, apalagi Piala Kemerdekaan 2025 hanyalah salah satu ajang persiapan sebelum Piala Presiden 2025 dan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di level internasional. Di Piala Dunia nanti, lawan yang kita hadapi akan lebih baik dari kita. Karena itu, fokus dan disiplin harus menjadi kunci di setiap pertandingan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U17, bravo Nova Arianto, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara Piala Dunia U17 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk seluruh jajaran pelatih Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Hasil imbang ini memang bukan yang diharapkan, tetapi menjadi pengingat bahwa 1 detik kelengahan bisa menghapus kerja keras sepanjang laga. Timnas U17 Indonesia kini dituntut untuk belajar cepat agar tak mengulangi kesalahan serupa di laga-laga berikutnya.
Patrick Kluivert siapkan 32 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Kuwait dan Lebanon di September 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan memanggil 32 pemain untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon pada jeda internasional September 2025. Kedua laga ini rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Pertandingan melawan Kuwait akan berlangsung pada Sabtu 6 September 2025. Sementara jadwal pasti kontra Lebanon masih menunggu kepastian. Ketika melawan Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025 lalu, Kluivert juga memanggil 32 pemain. Pola yang sama diprediksi akan kembali dilakukan dengan pengumuman skuad kemungkinan jatuh pada 20 Agustus 2025, tepat 16 hari sebelum laga melawan Kuwait. Dua pemain keturunan baru. Selain Mauro Zylstra, PSSI tengah memproses naturalisasi dua pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang, yakni Miliano Jonathans, FC Utrecht, dan Adrian Wibowo, Los Angeles FC. Kehadiran keduanya diharapkan bisa menambah daya kedor Garuda, apalagi timnas akan menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada Oktober mendatang. 4 pemain mungkin absen. Ada potensi absennya 4 pilar timnas senior, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Mereka kemungkinan besar akan diprioritaskan membela timnas U23 yang pada bulan yang sama menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2025 menghadapi Korea Selatan, Makau, dan Laos di grup J. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Asia U2026 sehingga tenaga mereka sangat dibutuhkan. Prediksi skuad 32 pemain timnas Indonesia versus Kuwait dan Lebanon. Kiper Hernando Ari, Marten Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Back, Miss Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Rido, Sandy Walsh, Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, Yanse Sayuri, Pratama Arhan, Kelvin Verdonk, Dean James. Gelandang, Tom Hai, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Nathan Joe Aaon, Yakob Sayuri, Eliano Reinders, Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, Stefano Lillipali. Penyerang, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangon, Malik Rizaldi. Jika prediksi ini benar, laga September nanti bisa menjadi ajang debut pemain baru sekaligus ujian bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan jelang fase penting kualifikasi Piala Dunia. Bakam Timnas Indonesia, Justin Hubner, ungkap pengalaman pahit manis di dunia sepak bola. Pemain belakang Timnas Indonesia, Justin Hubner, membagikan kisah perjalanan karirnya yang penuh lika-liku. Pemain yang kini memperkuat Fortuna Sittard itu sempat digadang-gadang menjadi bintang masa depan skuad Garuda. Namanya mulai ramai dibicarakan sejak datang dengan status pemain Wolverhampton U21. Namun, impian untuk menembus tim utama Wolves tak pernah terwujud. Masa pinjaman ke klub Jepang Cerezo Osaka pun tidak berjalan sesuai harapan. Berbeda dengan perjalanan di level klub, pengalaman bersama Timnas Indonesia justru membawa perubahan besar dalam pandangannya terhadap sepak bola. Hubner mengaku terkesan dengan sambutan luar biasa dari para supporter Garuda. Kadang aku sendiri tak percaya, ujarnya kepada media Belanda NOS. Aku merasa hanya seperti anak biasa yang bermain bola. Tapi di sana, orang melihatku berbeda. Bahkan ada yang sampai menangis dan berlari mengejar hanya untuk berfoto. Meski baru berusia 21 tahun, perhatian publik yang begitu besar membuatnya harus belajar menerima kenyataan bahwa setiap gerak-geriknya menjadi sorotan. Ia membandingkan, di Eropa, status seperti itu hanya bisa diraih pemain besar Premier League. Namun, popularitas tak selalu menyenangkan. Hubner mengungkap bahwa ia sering menerima komentar negatif, bahkan ancaman di media sosial. Foto, pengikut, dan pengalaman indah itu sisi positifnya. Tapi aku juga dapat banyak kebencian online, termasuk ancaman kematian.
itu tidak normal. Tapi aku mencoba tetap fokus pada dukungan positif yang datang, tegasnya. Bagi Hubner, semua pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk menguatkan mental. Ia sadar perjalanan karirnya baru dimulai dan masih banyak tantangan menanti di depan. Efek Jay Idzes, Instagram Sassuolo meledak, pengikut tembus 400.000. Kedatangan bek andalan timnas Indonesia, Jay Idzes ke Sassuolo langsung memberikan dampak besar, bukan hanya di lapangan, tapi juga di dunia maya. Akun Instagram resmi klub Serie A Italia itu kini banjir pengikut baru. Hingga Senin pagi 11/8/2025 pukul 10 WIB, jumlah follower @Sassuolo Calcio sudah menembus angka 400.000. Lonjakan ini menjadi sorotan berbagai media, terutama karena peningkatannya terjadi dalam waktu singkat setelah pengumuman perekrutan Idzes. Jay Idzes resmi meninggalkan Venezia dan menandatangani kontrak permanen bersama Sassuolo pada Sabtu 9/8/2025. Nilai transfernya disebut mencapai 8 juta euro, sekitar 152 miliar, plus bonus jika tim berhasil lolos dari zona degradasi. Bek kelahiran Mierlo, Belanda itu akan menerima gaji sekitar 1,1 juta euro per musim, sekitar 20 miliar, dan terikat kontrak hingga 2029. Sejak hari pertama pengumuman, efeknya langsung terasa. Sassuolo mencatat penambahan lebih dari 90.000 follower hanya dalam 24 jam, melonjak dari 307.000 menjadi 400.000. Antusiasme pendukung Indonesia sangat terasa di kolom komentar dan interaksi media sosial klub. Hari pertama setelah pengumuman Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, akun resmi @Sassuolo Calcio mendapatkan lebih dari 90.000 pengikut baru, dari 307.000 menjadi 400.000. Tulis akun sepak bola @SeaSiaGol. Fans Indonesia benar-benar luar biasa, tambahnya. Pihak klub tentu berharap popularitas Idzes juga sejalan dengan kontribusinya di atas lapangan. Para penggemar kini menunggu debut sang bek bersama Sassuolo di Serie A musim 2025-2026. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 akan kembali beraksi di Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi Timnas Tajikistan U17. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2025 mulai pukul 19.30 WIB dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 diikuti oleh 4 negara peserta, yaitu Indonesia U17, Tajikistan U17, Uzbekistan U17, dan Mali U17. Format kompetisi menggunakan sistem round robin, di mana setiap tim akan saling bertemu dan tim dengan poin tertinggi akan keluar sebagai juara. Ajang ini juga menjadi persiapan penting bagi keempat tim yang seluruhnya akan tampil di Piala Dunia U17 di Qatar pada 3-27 November mendatang. Indonesia dan Tajikistan memastikan tiket ke turnamen dunia itu setelah menjadi juara grup di Piala Asia U17 2025. Mali datang sebagai runner-up Piala Afrika U17 2025, sedangkan Uzbekistan menjadi juara Piala Asia dengan catatan sempurna, 5 kemenangan dari 5 laga. Menariknya, Indonesia dan Tajikistan sama-sama pernah merasakan pahitnya kekalahan telak dari Korea Utara U17 di ajang Piala Asia U17 lalu. Tajikistan tumbang 0-3 di fase grup, sementara Indonesia kalah 0-6 di babak perempat final. Skuad Garuda Asia telah menjalani pemusatan latihan di Bali selama lebih dari sebulan sebelum tiba di Medan pada 8 Agustus 2025. Tim Tajikistan sendiri mendarat 2 hari kemudian.
Dengan catatan sejarah tersebut, laga ini diprediksi akan berlangsung ketat. Keduanya tentu ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk mengasah strategi sekaligus membuktikan diri jelang Piala Dunia nanti. Jadwal siaran langsung Indonesia U17 versus Tajikistan U17 Selasa 12 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB. Pelatih Irak klaim paham kekuatan dan titik lemah Timnas Indonesia. Timnas Irak tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Indonesia dan Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 8-14 Oktober mendatang. Pelatih Graham Arnold menunjukkan rasa percaya dirinya dengan menyatakan bahwa ia memahami betul peta kekuatan dan kelemahan kedua lawan tersebut. Saya memiliki banyak pengalaman melawan Arab Saudi dan Indonesia. Saya tahu di mana letak kekuatan mereka dan apa saja yang menjadi kelemahan mereka, ujar Arnold dikutip dari Quora. Arnold bukan sosok asing di sepak bola Asia. Saat masih menangani timnas Australia, ia kerap bersua dengan kedua negara tersebut, termasuk melawan Indonesia pada fase sebelumnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, peluang Irak untuk kembali tampil di Piala Dunia setelah 40 tahun sangat terbuka. Ini saat yang tepat bagi kami untuk mewujudkan mimpi jutaan rakyat Irak. Kami akan berjuang keras agar bisa lolos, tegasnya. Arnold menambahkan bahwa fokus timnya adalah mencapai performa terbaik secara fisik maupun mental pada Oktober nanti. Saya percaya penuh kepada pemain. Saat waktunya tiba, kami akan siap meraih kemenangan. Tidak masalah siapa lawan kami atau di mana laga digelar. Tujuan kami tetap menang di dua laga playoff tersebut. Irak akan menghadapi Indonesia di Jeddah pada 11 Oktober sebelum berduel dengan tuan rumah Arab Saudi pada 14 Oktober.